merupakan kota nan asri dan indah, di mana kota yang terhimpit oleh beberapa pegunungan. Nah, tak luput di keindahannya Salatiga mempunyai pasar yang berada di tengah kota, yaitu Pasar Raya 1 dan Pasar Raya 2. Nah, di sini saya dan teman saya melakukan pengamatan di Pasar Raya. Tepatnya di Pasar Raya 1 saat pagi hari dikarenakan Pasar Salatiga sudah buka pukul 2 dini hari. Kami mengamati para pedagang dan yang lain-lainnya. Namun kami memilih mengamati tukang parkir yang ada di sekitar pasar. Nah, di sini kita mewawancarai dan mengamati bapak tukang parkir yang ada di Pasar Raya. Di sini kita bertanya beberapa pertanyaan tentang kegiatannya dan hal lainnya. Dan setelah kami rangkum beberapa jawabannya, kita mempunyai info tentang bapak parkir tersebut. Dan dari informasi bapak tukang parkir pasar buka di waktu dini hari, namun beliau ada di situ lebih awal di pukul 23 malam sebelum pasar buka. Beliau juga sudah lama di situ dari tahun 2010 sampai sekarang. Bapak tersebut tak hanya menjadi tukang parkir saja, namun beliau juga berprofesi menjual buah di pasar pagi. Karena beliau sudah lama di sana, jadi beliau sudah cukup akrab dengan para pedagang dan pelanggan di sana. Dan juga beliau mempunyai tugas sebagai tukang parkir, yaitu dengan merapikan motor lalu mengarahkan para pengendara pembeli untuk parkir di lahan yang sudah diatur beliau. Tak luput dari itu pasti di setiap pasar yang ramai akan ada kericuhan ataupun masalah yang terjadi, dan beliau ikut campur dengan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di pasar. Semisal mengarahkan para pengendara untuk berhati-hati lalu menyeberangkan para pembeli dan penjual. Tak hanya itu, beliau juga sering membantu para pedagang untuk bersih-bersih tempat dagangnya dan membantu menyiapkan atau membawakan alat dagangan maupun barang dagangan agar tersusun rapi dan aman. Dan juga bapak tukang parkir tersebut juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bagian keamanan. Namun beliau juga masih keteteran saat pasar tengah ramai-ramainya. Dan hasil jerih payahnya, beliau mendapatkan tips berjumlah Rp2.000 dari para pembeli dan juga saat hari Raya Besar Islam beliau juga mendapatkan tunjangan hari raya dari para penjual dan juga bingkisan. Tapi beliau walaupun sudah lama di situ beliau memiliki ketakutan apabila sudah tidak bisa parkir di situ lagi karena walaupun pasar masih ramai namun sekarang ada juga toko online yang berjualan yang membuatnya takut kehilangan pekerjaan. Dan beliau juga berkata bahwa pelanggan sudah beberapa yang beralih membeli barang di toko online tersebut karena tidak usah capek-capek ke pasar, tinggal klik dan pilih barang sudah diantar ke rumah. Tak hanya beliau, para pedagang pun takut dagangan mereka tidak laku. Karena kalah saing di era sekarang yang serba cepat dan tidak mau ribet karena toko online. Itu yang membuat beliau takut kehilangan pekerjaan karena tidak ada yang ke pasar di masa kedepannya. Dan keresahan mereka akan hal tersebut ditambah lagi akan ada pemindahan ke Pasar Rejosari, yang dulunya pasar tersebut bekas pasar sapi. Dan kami juga bertanya kepada beliau apakah beliau setuju akan pemindahan pasar ke Rejosari. Dan beliau menjawabnya bahwa tidak setuju jika harus dipindah ke Pasar Rejosari dan para pedagang pun tidak akan setuju jika mereka dipindahkan ke sana. Karena beliau di sini sudah lama, beliau tidak rela jika harus ikut pindah juga, dan mungkin pasar raya ini sudah seperti rumah kedua bagi beliau karena bertahun-tahun mendapatkan uang juga dari sini. Suasana yang setiap hari menemaninya tidak mungkin dia berpindah begitu saja karena pasar ini akan digusur oleh pemerintah dan mungkin akan dialokasikan menjadi toko-toko yang di belakangnya. Nah, di sini kita ada foto dengan bapaknya, dengan salah satu teman saya. Nah, jadi itu dia hasil observasi kita di pasar raya yang mewawancarai bapak tukang parkir. Beliau tidak mau direkam saat wawancara, hanya mau difoto dan ditanya saja.